Ahmad Dhani dan para wanita. Playboy-nya gimana? Masih nggak? Masih. Alhamdulillah ya. itu gawat sih kalau ngikutin deh sama yang Akhirnya aku kan punya channel di YouTube di Video Legend punya. Aku akhirnya ini seru juga ya kalau aku monologin ngomenin IG artis ini seru juga kan. karena kan gini mas, lu bukan cuma bahas politik, lu ngomong agama pun juga dalam. Iya. Ngomongin teori konspirasi kemarin gua pusat tadi sampai kemana-mana nih gitu. Ya sebenarnya gini lah, sebenarnya orang tuh di dalam berpolitik tuh sebenarnya yang paling baik itu adalah orang yang sudah menguasai semua ilmunya. Jadi kalau politisi itu tidak menguasai ilmu agama, dia tidak menguasai ilmu sosial budaya, Geopolitik. ya itu akan pincang. Ya kalau dia paham soal geopolitik wajar lah dia politisi, ya wajar lah gitu. Tapi kalau ada politisi yang nggak paham soal ilmu agama dan ilmu budaya itu juga akan pincang gitu kan. Makanya wah ini seru juga nih ya. Saya akan mencoba untuk mengetengahkan keluguan musisi-musisi ini soal pengetahuan gitu loh. Jadi apa nggak paham bahwa menggunakan jilbab itu adalah ibadah buat sebagian teman-teman muslim kita gitu ya kan. Jadi nggak penting juga ngomongin, nggak usah seniman orang tokoh-tokoh agamawanannya gua kritik juga gitu soal komen-komen yang menurut gua tidak mendasar. Oke, itu kan seorang Ahmad Dhani. Tapi gua mau nanya mas, sampai akun Dewa 19 sendiri isinya postingannya politik. Ya bagus lah. Itu banyak yang nanya kenapa sih gitu. Bagus ya, harus dong. Kalau enggak kan nggak ada band yang peduli dengan negara ini. Oh berarti itu sebagai bentuk. Iya dong, harus ada band yang peduli terhadap soal-soal kebangsaan. Orang menilai itu kenapa jadi itu loh, oke udah kalau Ya, karena orang tuh memisahkan gitu loh. Ya orang tuh karena otak mereka tidak multitasking. Jadi orang-orang yang menganggap bahwa kalau IG musik harus musik aja itu karena mereka otaknya memang volumenya tidak bisa untuk digunakan untuk multitasking gitu. Sedangkan ini kan memang Dewa ini bandnya ini memang band multitasking, apa aja bisa gitu, bahasa apa aja bisa, tidak harus musik aja gitu. Bosen kan orang bahas musik aja. Member lain nggak masalah tuh mas, terusan apa official Dewa? Nggak ada masalah, kan Ari Lasso bukan member. Oh gitu. Ancel juga bukan member, biarin aja. Oh gitu. Nah nih mas, ini yang enteng-enteng sekarang. Lu mau nikah mas? Baru posting. Oh, ini kan buat film. Bocor. Nggak, seandainya dulu pengen nikah, udah Nggak ada masalah sih buat saya. nggak ada masalah mas. Nah itu dia mas, makanya lu tuh pemikiran lu tuh yang dalam, karena mainstream ini tuh nggak nangkap mungkin ya, atau gimana? Menurut maksudnya apa masyarakat kita memang? Ya menurut saya sih negara ini punya kesalahan dalam mendidik masyarakat gitu. Negara ini punya banyak kesalahan, bukan kesalahan ya, kekurangan dalam mendidik masyarakat, memberikan pendidikan yang baik pada masyarakat. Padahal itu kan tugas negara. Negara itu kan punya tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, itu tugasnya negara gitu. Nah kalau masyarakat kita tidak cerdas, yang salah negara. Negara ya? Yang salah negara kalau masyarakat kita tidak cerdas gitu. Dan negara itu kan memelihara fakir miskin dan yatim piatu, bukan meminta wakaf, ya kan kebalik, ya kan? Gue nggak ikutan. Gini mas, soalnya ntar statement lo tayang ya kan, lo dilaporin, gue kena juga mas, kayak anjing. Enggak lah. Gue sih nggak takut, maksudnya ya kan ITE ini lagi musim ya mas, ya kan ITE ini kan jadi kita kan bicara apa adanya. Boleh dong ngobrol. Bukan apa adanya sih, kita bicara kebenaran. Memang fakir miskin dan yatim piatu itu dipelihara negara itu memang benar, nggak salah. Nah sekarang soal musik lagi mas. Banyak yang bilang netizen ya, Ahmad Dhani hitsmaker di era tahun sekian. Nah di terakhir ini kenapa nggak banyak bikin hits? Ya saya niru David Foster lah.
David Foster kan udah nggak bikin hits juga, makanya saya juga ikut juga. Kan ada yang juli-juli tuh Mas bilang, iya kan? Ada sudah bilang pengaruh dari pendampingnya loh. Wah, pendampingnya begini lu banyak hitsnya, pendamping ini gini, segitunya maksud masyarakat kita. Ada yang bilang ya karena udah politik, fokus ke politik, jadi seninya, musiknya kurang. Enggak, saya ngikutin David Foster aja. David Foster nggak bikin hit, saya juga nggak bikin. Kan saya penggemar berat David Foster. Foster kurang legend gimana ya? David Foster sejak tahun 2000 udah nggak bikin hits ya. Iya juga sih, iya juga. Jadi curi kan? Iya. Banyak kok pengarang-pengarang lagu juga gitu banyak. Lagu top-top yang udah nggak bikin hits juga banyak. Oh itu Mas, akun Dewa kok nggak ada? Apa di-hack? Bagaimana Mas? Akun Dewa dibajak karena Dibajak? karena admin kita tidak melakukan salah satu protokol yang baik. Gitu. Adminnya waktu itu ada teman kita, anak buah kita. Adminnya waktu itu tidak melakukan salah satu protokol, jadi sehingga bisa kebajak. Gitu. Harusnya itu tidak terjadi karena keteledoran aja, tidak melakukan salah satu protokol untuk mengamankan akun itu. Nggak merasa diintervensi? Enggak. Apa kok? Enggak, bukan. Oh. Wah. Jadi di-hack orang. Di-hack orang dan mereka minta bayaran. Oke. Ya ini menurut gue ini menjelaskan ya, maksudnya Mas Dhani orangnya fair. Kalau dia memang bilang di-hack karena emang hacker bukan karena intervensi politik gitu ya. Bukan. Oh. Objektif Tidak objektif. Orang yang nggak tahu. Tapi kalau kita posting soal FPI, ya itu benar-benar itu. Udah berkali-kali. Ada 6 postingan kita soal FPI diturunin kita. Bener itu langsung. Langsung. Segitu ya? Iya. Oke, thank you. Itu dia tadi obrolan yang sangat berfaedah dan Sedikit mungkin tapi banyak ya. sedikit tapi banyak menjelaskan sosok Ahmad Dhani itu seperti apa sih. Banyak orang nggak tahu karena sedikit orang gitu ya. Teman-teman tuh tahu banget kayak gue nih, gue tahu banget Mas Dhani ini wawasannya, intelijensianya, lecturernya, library-nya itu bukan cuma musik politik, bukan cuma agama, tapi udah frekuensi dimensi loh. Aku sendiri menemukan ya banyak orang ketika memahami Soeharto ya, Soeharto gitu ya. Dulu kan aku kan termasuk salah satu yang Nah itu menarik Mas, itu menarik, gue mau nanya sih Mas. Dulu kayaknya anti banget sama Orba. Terus tiba-tiba postingan lu bilang pemimpin yang hebat. Iya, ya maka dari itu. Dulu saya umur 20-an ya, 20-an. Itu memang tidak bisa, sulit memahami sosok Soeharto. Ya karena memang Eranya waktu ya. Bukan, karena memang saya sendiri yang tidak sanggup memahami Soeharto. Karena umurnya gitu. Jadi untuk memahami Soeharto ya kamu harus kira-kira ketika usia 40 tahun kamu baru bisa memahami Soeharto. Gitu. Atau kita berada di posisi yang kira-kira dekat sama Soeharto. Kalau memang ya susah memang. Kayak misalnya ada yang selalu bikin kartun Nabi Muhammad misalnya yang suka menceritakan Nabi Muhammad. Untuk memahami Nabi Muhammad itu ya nggak mudah memang. Kalau untuk orang Islam mungkin bisa ya, untuk orang Islam itu karena Nabi Muhammad adalah nabinya yang memahaminya gampang. Tapi untuk yang non Muslim nggak gampang memahami Nabi Muhammad. Minimal dia harus seorang suami, karena Nabi Muhammad kan seorang suami, ya kan? Oke, Nabi Muhammad itu ulama. Jadi kadang-kadang kalau dia bukan rohaniawan, ya yang non Muslim ya, sulit memahami Nabi Muhammad. Karena dia bukan rohaniawan, karena seorang Muhammad. Nomor 2, kalau dia belum pernah ada di medan perang, ya, sulit karena Nabi Muhammad tuh 40 kali perang. Jadi jago strategi perang. apalagi yang terakhir, kalau kamu bukan kalau non Muslim bukan emperor, bukan emperor, sulit memahami Nabi Muhammad. Kalau seorang non Muslim bukan emperor, agak sulit. Karena Nabi Muhammad itu emperor. Jadi ya memang seperti itu. Jadi kalau ada orang yang nggak memahami saya ya wajar, gitu, wajar aja. Minimal kamu harus dewasa untuk memahami saya. Minimal punya selera yang baik terhadap musik ya minimal. Gitu. Kalau enggak sulit. Berarti ada fase-fase ya Mas? Iya. Nah kan dulu fasenya kan dulu image-nya Mas Dhani ini flamboyan dengan banyak cewek-cewek. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Terus jadi kayak family man banget gitu.
Kalau Family Man dari dulu, Pak. Dari dulu? Family Man dari dulu kan, kita kan punya Flamboyannya dengan video-video banyak lah saya. Ah. Video-video sebagai Family Man itu banyak banget video-video. Karena sekarang ini ada YouTube, ya kan, sehingga image soal saya itu kan tidak bisa diakses oleh infotainment, ya kan? Karena dulu kan zaman tahun 2000-an awal kan image soal saya itu kan banyak dibentuk oleh infotainment kan, which is banyak politiknya juga, ada politiknya juga. Oh, itu heboh banget ya Nah, Ratus. suatu saat nanti kita akan bahas itu lah, soal bagaimana politiknya, politikal daripada penguasa yang bisa menguasai infotainment untuk membentuk image saya. Wow. Kalau sekarang kan nggak ada, ya kan? Karena infotainment kan tidak punya akses seperti itu. Nah sekarang orang melihat saya dari keseharian saya yang ada yang apa adanya ada di YouTube, apa adanya ada di IG, ya itulah gitu kan. Kalau dulu kan medianya kan cuma infotainment. Nggak berimbang ya? Kalau sekarang orang udah nggak nonton infotainment gitu. Ruang klarifikasi Jadi, juga susah. Jadi sehingga orang banyak melihat sosok saya ada di YouTube atau di IG gitu aja. Sebenarnya kalau Family Man dari dulu saya Family Man. Boleh tanya lah sama Maya. Playboy-nya gimana? Masih nggak? Oh, masih. Alhamdulillah ya. Sebenarnya ya. Sebenarnya Ahmad Dhani dan para wanita. Sebenarnya itu sebenarnya itu cuman mitos loh sebenarnya. Ahmad Dhani playboy, Ahmad Dhani banyak di dekat dengan wanita itu sebenarnya mitos saja. Oh gitu. Ya buktinya dari dulu saya ya sama Mulan terus. Oh gitu. Ya kan dari dulu orang tahu Ahmad Dhani, Maya dan Mulan udah, nggak ada nama-nama lain. Ya kan? Dibandingkan Pak Syawu sama saya mah jauh. Jauh lah. Sama anggota band Everman aja pun. Nggak ada apa-apanya sama Dhani kalau dibandingkan mereka. Tanya Audi hitam tuh. Saksi sejarah. Pintar memagari. Iya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Thank you. Yuk.